sebuah peluang gagal dimaksimalkan oleh Charlie. Ya, sebuah kesalahan yang bisa dikatakan fatal apabila terjadi gol oleh seorang Ebenezer Rudolph dengan sedikit agak mempermainkan bola dengan umpan passing yang tidak akurat dapat dibendung oleh seorang Pablo. Tendangan pojok yang kedua bagi Persijap sudah dilakukan, yang dituju adalah Injak Rohiman dan nyaris saja tampaknya Charlie melakukan pelanggaran terhadap Ebenezer Rudolph. Dalam gerak lambat kita lihat masih membentur Mister Gawang Roni Tripra oleh Persijap Jepara dalam menembus barisan pertahanan Persitara. Ini sangat Edi Mulyadi dan sebuah peluang. Nyaris saja Rahmat Rifai menerima umpan terobosan yang dilepaskan oleh Dedi Mulyadi. Sekali kontrol, sayang sekali sebuah kontrol yang kurang cermat membuat peluang demi peluang yang dimiliki oleh Rahmat Rifai kembali kandas. ya, serangan balik yang sangat cepat sekali. Ini adalah peluang yang tadi dimiliki oleh Persijap, dan dari sini kita melihat bagaimana Persitara kemudian melakukan serangan balik. Hanya saja memang upaya dari Rahmat Rifai yang tadi tampaknya mencoba untuk mendorong bola sedikit lebih ke dalam. Soken, masih Banaken. Kembali Banaken Bosoken dibayang-bayangi oleh Sofian Murhan. Sebuah placing yang gol! Iya. Yahya Sosomar akhirnya mampu memecah kebuntuan melalui sebuah tendangan first time menjebol gawang Danang Wihat Moko. Ya. 1-0 bagi Persitara. Ya, saya melihat ini adalah kecerdikan dari Banaken pada saat dia mampu menguasai bola. Ya, dalam tayang ulang bagaimana dia kembali melakukan bola atau melepaskan bola ke belakang. Dilihat di sana memang ada rekannya yang tentunya pasti akan menyambut, dan ini merupakan sebuah kerjasama yang apik. Dan kita tahu bagaimana Yahya Sosomar tepat menyongsong bola dan langsung menceploskan bola ke gawang. Ya, saya pikir ini sangat berhak dimiliki anak-anak Persitara dengan beberapa peluang emas. Saja ke John Takpor, kembali ke Taufik Kasrun, masuki kotak penalti Persijap. Cepat kita lihat Rahmat Rifai bentur salah seorang pemain Persijap Jepara, membuat bola melambung jauh di atas mister gawang Danang Wihat Moko. Ya, saya kira ini tidak jauh berbeda dengan proses terjadinya. Ya, Sosomar. Dan juga di situ Dedi Mulyadi mempunyai umpan-umpan yang sangat baik. Kembali peluang Rahmat Rifai, tentunya berada pada posisi offside. Iya, sayang sekali ya. Kenapa Rahmat Rifai justru mengambil bola tersebut? Padahal kalau kita lihat sebenarnya Banaken, ya dalam tayang ulang, iya Banaken memiliki kesempatan yang... Aldo Viaba melakukan tendangan bola mati langsung ke gawang. Nyaris saja, Bung. Ya, Masih tipis. Di sisi sebelah kanan gawang Persitara Jakarta Utara. Iya. Ya, tapi setidaknya ini bisa menunjukkan bahwa kubu tuan rumah Persitara harus lebih memerhatikan peluang-peluang yang diperoleh oleh Persijap. Regar, John Takpor masuki daerah pertahanan Persijap. Masih John Takpor melepaskan tendangan. Iya. Gol! Sebuah tendangan yang cukup keras dari John Takpor akhirnya mampu merubah kedudukan menjadi 2-0. Cukup dingin. Keunggulan sementara bagi Persitara atas Persijap Jepara. Ya, cukup dingin apa yang diperlihatkan John Takpor. Sebuah tendangan yang terarah, yang cukup keras. Pada akhirnya mampu menggetarkan gawang dari Persijap dan memberikan keunggulan 2-0 bagi Persitara. Tapi kita lihat juga gol yang telah dilesatkan oleh John Takpor. Bagaimana tanpa ekspresi kita lihat John Takpor, dan ini adalah terapkan oleh pemain Persitara. Kembali Pablo Francis. Ajar Pijal. Ya, sebuah skema penyerangan yang cukup baik dari anak-anak Jepara. Sayang sekali lagi sebuah upaya untuk memperkecil ketinggalan kembali gagal membuahkan hasil, karena kita lihat ya memang Doni Siregar lepaskan tendangan dari jarak yang cukup jauh, masih bisa dijangkau oleh Wawan Dermawan.
Ya, saya kira satu hal yang setidaknya bisa dilakukan oleh Persitara pada saat ini adalah bagaimana mereka terus berkonsentrasi pada lini pertahanan mereka. Karena dalam situasi seperti ini, di mana para pemain Jepara pada saat ini juga terus mengurung lini